dari kelas ekonomi syariah B akan menjelaskan tentang urgensi kaidah-kaidah fikih terhadap reaktualisasi Islam kontemporer. Kaidah-kaidah fikih adalah ketentuan-ketentuan umum yang dapat ditetapkan untuk mengetahui hukum sebagai persoalan-persoalan yang sifatnya parsial. Dari segi tujuan, bahwa tujuan membentukkan kaidah fikih adalah agar ulama fikih, hakim, dan juga mufti memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan suatu sengketa atas kasus-kasus yang muncul di masyarakat. Dan kegunaan kaidah-kaidah fikih adalah sebagai pengingat terhadap beberapa persoalan-persoalan fikih. Mempelajari kaidah-kaidah fikih menjadi penting karena kaidah-kaidah fikih dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh maslahat dan menolak mafsadat, sekaligus sebagai pengingat persoalan-persoalan furu' yang jumlahnya sangat banyak. Kaidah-kaidah fikih merupakan kumpulan dari sekian banyak masalah fikih sehingga memudahkan ahli praktisi hukum Islam, baik itu pengacara maupun hakim, dan para ulama dalam istinbat hukum. Menurut Ali Al-Nadwi memberikan argumentasi tentang arti penting dan kegunaan kaidah-kaidah fikih, yaitu bahwa kaidah-kaidah fikih itu mempermudah untuk menguasai fikih Islam, menghimpun masalah-masalah yang berserakan dengan jalan menyusun furuk-furuk yang banyak tersebut dalam suatu alur di bawah satu kaidah. Kaidah-kaidah itu membantu menjaga dan menguasai dengan menjadikan kaidah itu sebagai jalan menghadirkan hukum. Meringkas, dan yang selanjutnya adalah meringkas dalam satu ikatan, menunjukkan bahwa hukum dibentuk menegakkan maslahat saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar. Menurut Al-Qarafi, secara garis besar berpendapat tentang kaidah-kaidah fikih ada 3, yaitu kaidah fikih kedudukan istimewa atau khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang fikih. Kedua, dapat menjadi landasan fatwa, dan yang ketiga menjadikan ilmu fikih lebih teratur supaya dapat memudahkan orang-orang mengidentifikasinya. Adapun menurut Mustafa Al-Zarqab berpendapat bahwa urgensi kaidah-kaidah fikih menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, bukan cakrawala, serta kaidah-kaidah fikih mengingat berbagai cabang yang bersifat praktis sebagai jawabit. Pemikiran kontemporer tentang kaidah-kaidah fikih ini sangat berkaitan pula dengan pembaharuan, memunculkan masalah-masalah modern, dan pembaruan ini tidak akan pernah dapat dihindari dari kehidupan manusia. Sebagaimana menurut yang dikatakan oleh Din Samsudin, paling tidak salah satu faktor yang menjadikan pembaruan Islam muncul yang mengakibatkan adanya aktualisasi dalam pemikiran kontemporer. Dan selanjutnya, apabila dicermati ruang lingkup kajian kontemporer mencakup aspek hukum keluarga seperti pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah, hamil, KB, dan lain-lain. Kalau aspek ekonomi seperti sistem bunga dalam bank, zakat mal, perpajakan, kredit, arisan, dan zakat, dan lain-lain. Aspek pidana seperti hukum potong tangan, hukum rajam, dan hukum nasional. Dan selanjutnya aspek kewanitaan. Aspek kewanitaan seperti busana muslimah, wanita kafir, kepemimpinan wanita, dan hukum yang mengatur syariat-syariat wanita.
aspek medis seperti pencangkokan, pembedahan mayat, bayi tabung, dan lain-lain. Ya, sekian dari saya. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Kalau ada lebih, ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.